Di tengah riuhnya kehidupan, ada sebuah periode yang dikenal dengan sebutan tahun-tahun krisis. Di rentang usia 25 hingga 40 tahun, banyak yang menemukan diri mereka terjebak dalam pusaran kecemasan dan stres. Ini adalah masa di mana harapan besar dan kenyataan saling bertabrakan, menciptakan gejolak emosional yang sulit dijinakkan. Kecemasan seringkali datang tanpa diundang, seperti bayangan yang mengikuti kemanapun pergi. Kadang, itu muncul dari tuntutan pekerjaan yang seakan tak pernah berakhir. Tekanan untuk selalu produktif dan sukses, bahkan ketika rasa lelah mulai merayap. Seringkali, rasa takut akan kegagalan menggantung di atas kepala, membuat setiap keputusan terasa berat. Kegagalan bukan lagi sekadar kehilangan kesempatan. Itu seakan menjadi cerminan dari harga diri yang dipertaruhkan. Ada juga kekhawatiran tentang masa depan. Keinginan untuk mencapai stabilitas finansial, memiliki keluarga, atau mengejar mimpi yang tertunda seringkali menjadi sumber tekanan tersendiri. Setiap keputusan terasa seperti langkah menentukan. Apakah akan membawa lebih dekat pada tujuan, atau justru menjauh? Bahkan saat pencapaian datang, seringkali ada perasaan cemas yang tersisa, bertanya-tanya, apakah ini sudah cukup? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tidak hanya itu, di usia ini, seringkali muncul tekanan sosial. Perbandingan dengan orang lain terasa semakin nyata, terutama di era digital di mana kehidupan orang lain terlihat begitu sempurna di layar ponsel. Saat melihat pencapaian orang lain, ada bisikan-bisikan yang datang mempertanyakan apakah sudah berada di jalur yang benar. Kecemasan dan perasaan tertinggal kerap menyelinap, membuat hati terasa gelisah. Namun, di tengah kecamuk ini, ada juga momen-momen kecil yang menenangkan. Di sela-sela kesibukan, ada saat-saat untuk merenung dan mengingatkan diri bahwa ini semua adalah bagian dari perjalanan. Kecemasan dan stres mungkin tak bisa hilang sepenuhnya, tapi dengan perlahan bisa dipelajari bagaimana menghadapinya. Seperti badai yang datang dan pergi, perasaan ini pun akan berlalu, meninggalkan pelajaran dan kekuatan yang tak ternilai. Mungkin tidak semua dari kalian menjadikan kopi dan rokok adalah teman pada fase quarter of life. Tetapi, kebanyakan kamu yang ada di krisis seperempat abad akan mengenal kopi dan rokok sebagai teman terdekatnya. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, di mana pertemanan terasa bukan lagi bagian dalam hidup. Mulai dihadapkan dengan kebingungan, tertampar realita seakan-akan perlahan. Mulai mengasingkan diri mencari tempat duduk tenang, dengan secangkir kopi dan rokok terselip di sela-sela jari. Di tengah malam yang sunyi, ketika keramaian dunia mulai mereda, ada dua teman setia yang selalu hadir. Kopi dan rokok, seperti dua sisi mata uang, seringkali menemani dalam saat-saat krisis yang datang pada usia seperempat abad. Pada momen-momen seperti ini, kedua hal itu menjadi pelarian sekaligus pelipur lara. Ketika beban hidup terasa menekan dada, kopi hadir dengan aromanya yang hangat dan pekat. Setiap tegukan membawa kehangatan yang perlahan mengalir, memberikan jeda di tengah kebisingan pikiran. Rasa pahitnya adalah pengingat bahwa meski hidup tak selalu manis, ada keindahan dalam kejujuran rasa. Kopi menjadi teman berbagi malam yang panjang. Saat pikiran berkelana, merenungkan masa lalu, dan meraba-raba masa depan. Di sisi lain, ada rokok. Dengan asapnya yang berputar-putar di udara, seakan membawa pergi kegelisahan yang bersarang di hati. Setiap isapan menjadi pelarian singkat dari rasa cemas yang menggelayuti. Asap yang mengepul memberikan ilusi bahwa beban hidup bisa menguap seiring waktu.
Dengan rokok di tangan, dunia terasa lebih lambat dan sejenak semua tampak bisa diatasi. Di tengah krisis seperempat abad, keduanya menjadi teman dalam kesendirian. Mereka tidak memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang ada, namun menghadirkan ketenangan sementara di antara gemuruh perasaan. Kopi dan rokok adalah saksi bisu atas malam-malam penuh pikiran, saat hati terasa berat dan pikiran sulit untuk tenang. Namun, keduanya juga mengingatkan bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Seperti kopi yang habis ditenggak dan rokok yang habis terbakar, krisis ini pun akan berlalu. Pada akhirnya, meski terasa berat, masa-masa ini adalah bagian dari perjalanan. Dan sementara jalan masih panjang, kopi dan rokok menjadi teman yang memahami tanpa perlu banyak kata. Jika kita membahas ini, mungkin tidak akan ada habisnya. Akan ada lebih banyak kata yang ingin disampaikan, banyak cerita yang belum diceritakan. Bangunlah dari mimpi dan halusinasi. Hadapi tantangan di depan mata layaknya kesatria dan percaya bahwa alam semesta akan membantumu. Mungkin tidak dalam hitungan hari. Teruslah berjalan ke depan dengan tekad, keyakinan dan usaha. Hasil dari semuanya akan menunggumu di garis finish nanti. Terima kasih sudah mau mendengar. See you on next video.